Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdan lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para pendengar yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan ini kita masih bisa bersilaturahmi walaupun secara daring. Mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan ini kita mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba mengingatkan kembali yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah sholat fardu berjamaah di masjid. Yang sementara ini saya merasa khawatir di masjid-masjid pelaksanaan ibadah sholat berjamaah semakin menurun. Yang padahal ganjaran atau keutamaan sholat berjamaah itu ganjarannya sangat luar biasa. Adapun keutamaan sholat berjamaah yang perlu kita ketahui, yang pertama, dilipat gandakan pahala sholatnya. Ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardi bisab'in wa isrina. Sholat jamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1038 dari Ibnu Umar. Jadi kalau sholat fardu kita laksanakan secara sendirian, tidak berjamaah, 1 derajat pun belum tentu kita bisa mendapatkannya. Karena mungkin kekurangan bacaannya, waktunya tidak tepat dan lain-lain. Tetapi dengan sholat berjamaah di masjid ini, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keutamaannya itu mencapai 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Yang kedua, langkah kakinya ke masjid adalah merupakan pengampunan dosa-dosa dan diangkat derajatnya. Ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 766 dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kalian berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian datang ke masjid dan tidak ada yang menggerakkannya menuju masjid kecuali sholat, maka tidaklah ia melangkahkan kaki kecuali dengannya Allah akan mengangkatkan derajat dan menghapus dosanya hingga ia masuk masjid. Dan jika masuk masjid, maka ia akan tetap dalam hitungan sholat selama sholatlah yang menahannya atau dari keinginan untuk pulang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan yang ketiga dari sholat berjamaah ini adalah akan didoakan oleh malaikat. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat selalu memberi sholawat atau mendoakan kepada salah seorang dari kalian selama ia masih di tempat ia sholat dan belum berhadas. Malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 426 dari Abu Hurairah. Yang keempat, keutamaan dari sholat berjamaah itu adalah diampuni dosanya yang telah lalu.
yaitu terutama saat mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya malaikat. Hal ini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 740 dari Abu Hurairah. Jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkan amin. Karena siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan diampuninya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan keutamaan sholat berjamaah yang kelima adalah akan mendapatkan naungan atau perlindungan Allah pada saat tidak ada perlindungan selain dari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 620 dari Abu Hurairah. Adapun yang dimaksud dengan seorang laki-laki yang hatinya terpaut di masjid adalah seorang laki-laki yang selalu memakmurkan masjid, melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid. Demikianlah tausiah yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita sekalian selalu diberikan limpahan ridho maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kekuatan untuk melaksanakan ibadah sholat fardu berjamaah di masjid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.